Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Halo sahabat budaya, selamat pagi. Ketemu lagi kita di hari Rabu pagi kali ini dalam program Jendela Keluarga. Dan edisi hari ini kita kembali akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yaitu Umi Fitri. Sudah terhubung via Zoom, Alhamdulillah pagi ini sudah bersama dengan kita. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Umi. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. pendengar semua juga sehat ya, semangat. Amin, amin. Dan untuk hari ini, sahabat budaya, tema kita itu adalah terkait dengan pola asuh orang tua dalam mencegah timbulnya perilaku LGBT. Karena seperti yang kita tahu, sampai sekarang itu masih marak yang namanya penyimpangan LGBT ini. Kasus-kasusnya juga mungkin banyak yang sudah kita dengar. Nanti beberapa di antaranya akan kita ulas, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu nih pembukaannya dari Umi, pengantarnya dulu. Silahkan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih bisa sharing bersama dan tak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuai info tadi ya, kita akan mengangkat tema yang menarik sekali dan lagi marak ya, makin marak-marak dan banyak kelanjutannya. Info-info tema kita ini yang harus kita antisipasi ya, karena di dalam keluarga itu kan pendidikan dini ya, sehingga memang harus dari dini menyikapi bagaimana mengantisipasi itu pola asuh anak, jangan sampai terpengaruh ya pada sikap-sikap LGBT atau barangkali jangan sampai dimangsa LGBT. Nanti memangsa. Ya, jadi penyimpangan seksual ini wajib dibahas ini karena kita tidak mau dong anak kita untuk termasuk golongan mereka, karena itu golongan-golongan yang melampaui batas kata Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang dilaknat oleh Allah, laknatullah. Sehingga rugi sekali kita hidup ya, tidak ada gunanya, karena hidup ini justru mempersiapkan bekal untuk akhir. Jadi akan sia-sialah seandainya kita tidak mengantisipasi dari ini. Baik, oke. Nah, barangkali itu antaranya dari Umi ya. Nanti silakan nih bagi sahabat budaya yang ingin ikut bertanya sekaitan dengan tema kita untuk pagi hari ini, yaitu pola asuh orang tua dalam mencegah timbulnya perilaku LGBT. Silakan langsung bisa nanti telepon aja di 812414 atau di 0811660924. Baik Umi. Nah, untuk pertama barangkali kira-kira apa Umi yang menjadi penyebab sehingga bisa terjadinya penyimpangan LGBT ini Umi? Ya, kalau dikaji dari awal ya, ini kan Allah itu selalu menciptakan dua ya, laki-laki dan perempuan. Ya, semua serba dua ya. Iya. Nah, kebetulan dalam keluarga itu kan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi saya. Nah, kalau kita sudah punya anak, pengen dong anak kita sukses, normatif kehidupan. Betul. Nah, jadi kalau sudah melampaui batas ekstrim, ya itu salah satunya penyimpangan seksual itu. Pengaruhnya dari dini, penyebabnya apa? Kan seperti itu yang harus kita kaji. Nah, itu sebenarnya dari waktu ibu mulai hamil. Ya. Jadi kalau dari hamil ini memang ada program KB, keluarga berencana, begitu ya. Kadang-kala program KB ini kalau Allah tidak izin, jadi juga. Betul. Nah, kan seperti itu ada ya, yang seperti itu. Yang berhasil juga banyak. Nah, tapi yang kendala ini kalau tidak izin Allah ini jadi juga. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Artinya lebih dini mendeteksi, aduh udah makan pil KB nih. Gimana ini perkembangan? Hamil enggak ya kira-kira? Nah, perlu juga perhatian gitu. Jangan mentang-mentang udah makan pil KB serasa aku kan makan pil KB, nggak mungkin lah. Iya, nah, kalau sama Allah kan semudah membalik telapak tangan kemungkinan kata kita manusia. Nah, ini yang kita betul. Karena begini, kalau seorang ibu minum pil KB, itu pil KB yang diminum itu kata ahli ilmuwan kedokteran ya, yang meneliti, itu pil KB itu adalah hormon perempuan isi.
Oke. Jadi kalau seandainya anaknya laki-laki, itu kadang-kali anaknya jadi kemayu. Kalau Gitu. kecolongan ya. Iya. Gak tahu tuh dia hamil, masih Mhm. makan pil KB begitu. Mhm. Colongan ya. Nah, Oke. jadi di sini kita harus hati-hati. Nah, kalau anaknya misalnya perempuan, barangkali anaknya itu lembut banget. Nah, karena kelebihan hormon perempuan tadi. Nah, jadi yang normatif inilah kita harapkan bagaimana standar menurut Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki itu seperti apa, seorang perempuan itu seperti apa. Pasti kita mau yang standar ya. Iya. Sehingga tidak aneh-aneh kelihatannya. Sehingga untuk menjaga anak ke depannya juga tidak kesulitan kitanya. Oke. Jadi kadang-kala kan kita salah tafsir. Sudah kemayu orang itu, ini golongan LGBT ini. Sebenarnya tidak juga. Langsung ngejudge ya, Itu Umi. pengaruh hormon itu ya. Jadi kita selalu berprasangka baik. Oke. Tapi kalau sudah nampak gejala-gejala yang lain, dia memang punya komunitas atau apa, bolehlah kita katakan seperti itu ya. Memang mereka komunitas LGBT. Tapi kadang-kadang ada yang kemayu, yang lembut laki-laki ya. Kan ada juga orang-orang punya profesi bagus ya, bawaannya sebagai laki-laki itu lebih lembut. Itu boleh kita katakan karena itu udah karakter terbentuk waktu hamilnya. Tidak apa-apa. Yang penting dia mengabdi ke profesinya, punya istri, punya anak, normal, biasa saja ada dalam kehidupannya. Yang harus main cap-cap aja. Dan gitu juga yang tomboy. Nah, kalau yang tomboy ini biasanya kelebihan hormon laki-laki. Nah, jadi kan Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu hormonnya tuh pada laki-laki pasti ada hormon perempuan. Pada hormon laki-laki perempuan juga ada hormon laki-laki. Nah, cuman kita berharap ini sembari berdoa, tajam doa lagi hamil ya Allah, aku mau yang normatif aja lah, yang standar aja lah, jangan yang aneh-aneh begitu. Makanya kan wajib kita berdoa bagi kita untuk dengan suami gitu ya, berhubungan intim dengan suami. Nah, itu kan disuruh dalam agama. Betul. Karena kita butuh perhatian Allah ya. Tapi kalau kita nafsu saja yang muncul, itu setan yang mendominasi nanti takutnya. Sehingga anaknya jadi aneh-aneh. Disinilah perlunya hadirnya Allah itu waktu kita berhubungan dengan suami istri itu ya, ambil duduk dulu, berdoa dulu pada Allah, sembari ya pastilah nafsu itu sama manusia ada ya, itu yang penting. Hadirkan Allah di sini dan tetap punya akhlak untuk berhubungan itu, jangan menjadi melampaui batas ya. Ada adabnya ya Umi. Ya, dan itu juga ada efek-efek negatif nantinya. Bisa jadi anaknya cacat ya. Betul. Karena kalau secara Islam kita menikah, kalau dulu yang alami ya Umi, kita kan di KUA, terus di KUA nanti kita diberikan pengetahuan, diberikan pengarahan juga seperti apa, kapan hal yang tidak boleh melakukan hal itu, kapan yang boleh, apa yang harus dilakukan, termasuk membaca doa setiap kali ini ya Umi ya, berhubungan dengan suami gitu. Agar nanti kadang-kadang orang banyak lupa iya, apalagi kalau udah baru-baru ya Umi, aduh ini harus diingetin terus. Tapi kalau sudah terbiasa Umi, jadi sesuatu yang aneh aja kalau tidak dimulai dengan kalau itu tidak gitu. baca doa, betul. Iya, Tidak jadi ada kewajiban. lupa. Sholat dulu, wudhu dulu seperti yang Umi ingatkan tadi. Terus baca Allahumma jannibna syaiton itu. Nah itu jadi melekat aja. Kita kan harapannya untuk mencetak generasi-generasi emas gitu ya Omi, setidaknya yang akhlak dan akidahnya itu baik. Berarti dari proses awal jauh sebelum terbentuknya janin dalam perut itu sudah ada etikanya ya Omi ya. Rulesnya udah ada. Jadi akhlak atau etika ini memang baris terdepan apapun ya. Hebat pun profesi, hebat pun karir, banyak pun duit. Kalau etika tidak ada, akan runtuh lumer. Orang tak menghargai kita. Betul. Orang pintar tanpa ini ilmu dibarengin tidak dengan akhlak bakal jadi apa gitu ya Umi. Jadi rusak semua ya. Rusak semua. Jadi penyebab salah satunya barangkali emang bisa dilihat dari proses awalnya gitu ya Umi, sampai nanti anak itu lahir. Nah, bagaimana pola asuh yang kita terapkan supaya dia terhindar dari pengaruh LGBT ini Umi? Ya. Jadi memang dalam keluarga ini kewajiban kedua orang tua ya untuk dari dini menanamkan kepada anak fitrah ya,
Artinya fitrah seorang perempuan, seorang laki-laki, begitu. Sehingga si anak ini tercam di hatinya, oh ternyata aku ini perempuan ya, ternyata aku ini laki-laki ya. Nah, oh harusnya begini ya. Nah, itu dari dini harus dicamkan. Nah, kalau seandainya dia udah tahu, sikap-sikapnya juga diiringi di teladannya ibu dan ayah ya dalam keluarga. Sehingga secara teori dan prakteknya dia kelihatan. Ya, kalau perempuan barangkali sinkron dengan kelembutan, ya fitrahnya lemah, wajib bantu gitu ya. Nah, kalau laki-laki itu tegas, bijak, berani, gitu ya. Nah, itu yang harus ditanamkan lebih awal sehingga laki-laki dalam keluarga itu seolah pelindung. Adiknya, walaupun kakaknya perempuan, tetap laki-laki ini pemimpin, berani, tegas ya, sebagai pelindung. Nah, kalau sudah begitu, barangkali karakter laki-lakinya akan muncul sendiri. Tapi zaman sekarang memang lebih dini sepertinya. Makin dini ya kita memberitahu kepada si anak. Mungkin sebelum sekolah sudah dikasih tahu ke anak, ini ya kemaluannya boleh sentuh siapa aja ya. Perempuan juga begitu. Aurat ini ya, ini yang aurat sayang ya. Aurat tidak boleh disentuh-sentuh siapapun, takutnya nanti bahaya ke depannya. Hati-hati ya. Nah, dibekali anak kita keluar rumah dengan sekolah. Walaupun dia TK. Kali begitu. Jadi anak-anak itu merasa, mamaku pesan. Tidak boleh disentuh ini, disentuh itu. Apalagi kalau gurunya. Kan ada yang dari guru sendiri. Bahkan oknumnya guru. Orang yang mendidik malah tidak terdidik. Nah, dari guru sendiri ada yang penyimpangan seksual. Jadi dari rumah kita bekalilah anak kita lebih mandiri, pipis bisa sendiri, bisa hanya ditemanin. Aku bisa kok Bu Guru, aku bisa sendiri, cuman temenin aja sampai sini. Nah, diajar anak kita seperti itu. Benar. Kalau Bu Gurunya maksa ya menjerit aja, kita bilang aja begitu. Aku bisa kok sendiri, aku bisa sendiri begitu. Jadi si anak ini sudah ada tameng untuk dia dari omongan kita. Karena takut kita itu anak TK, anak udah banyak yang kecolongan. Benar, karena cuma baby aja umur 2 tahun aja tanpa pengawasan orang tua dititik sama laki-laki, ada kakek-kakek yang ini. Bisa banget ceritanya. Jadi kalau kita melihat yang sudah terjadi itu, itulah kita harus antisipasi, lebih mengingat lebih awal, menakutkan ya hal-hal seperti itu, sehingga kita minta kepada Allah, berlindung pada Allah kalau anak kita sudah di luar rumah, dan juga tidak harus wanti-wanti anak kita seperti apa, bagaimana sikap dia kalau ada yang begitu dan segala macam, sehingga anak ini sudah punya tameng, sudah punya sikap untuk memberontak. Ya. Nah, nanti udah berkembang dia lagi, dia akan bertanya terus, kenapa Ma, tidak boleh itu Ma? Nah, ini begini kejadiannya, ini Allah yang menyuruh, gitu. Dilanjutkan cerita sampai nanti di SD, SMP dilihatkan fakta. Fakta ini bisa dilihatkan dari majalah. Nah, kalau dari orang hidup dilihatkan fakta kan takut orang tersinggung. Bisa dari cerita-cerita, dilihatkan fotonya, gitu kan? Sehingga si anak ini bisa mengantisipasi diri hal-hal yang menakutkan itu, sehingga anak kita ini kalau datang yang mencoba memangsa anak kita, dia udah tahu bisa membentengi diri ya. Membentengi dirinya udah tahu dia, sehingga si anak ini ingat nasihat orang tua, langsung set gitu. Orang tidak tidak sampailah untuk memangsa anak. Jadi emang tugasnya orang tua dari usia dini bahkan sudah diperkenalkan pendidikan seksualitas ya Umi, seperti ya artinya mana yang aurat bagi perempuan, kemaluan itu apa, bagaimana menjaganya. Sentuhan-sentuhan yang tidak boleh dilakukan di tubuh anak kita juga udah dikasih tahu ya Umi. Jadi dia kayak sudah ready aja, nanti kalau bagian tubuh itu nanti dipegang orang itu dia harus teriak gitu ya Umi. Betul. Jadi pendidikan ini nggak boleh dilupain. Kadang ada sebagian orang tua yang masih enggan, kayaknya masa iya anak usia gini udah diajarin iya, nanti kan dia tahu sendiri nih gitu. Seharusnya jadi PR orang tua kan Umi ya. Kalau udah dimangsa baru tahu, sulit loh menarik kembali. Ya. Belum terjadi, memang harus antisipasi.
Dan bahkan faktanya Umi, banyak yang sudah menjadi korban, suatu saat nanti dialah yang jadi pelakunya gitu. Ya, benar itu. Jadi Jadi mengerikan memang. Jadi emang peran orang tua sangat besar ya Om ya. Ya, jadi itu yang lebih rentan lagi itu seperti yang kecolongan tadi. Anak laki-lakinya agak kemayu. Nah, itu lebih rentan untuk di bangsa ya. Nah, makanya kita pendidikannya mungkin lebih sedikit keras ke dia ya. Sering diterapkan. Kamu tuh laki-laki, bisa begitu, harus begini. Nah, sering diterapkan gitu. Gitu juga yang perempuan. Kamu perempuan loh, jangan tomboy ke laki-lakian. Nanti Allah marah. Melawan fitrah. Fitrah kamu perempuan. Cara berpakaian kamu juga harus perempuan. Cara bicara kamu. Nah, itu hal-hal yang wajib tahu orang tua. Karena apa? Dari dininya mungkin khilaf waktu hamil itu ternyata percaya aja ke pil KB ternyata kecolongan. Nah, jadi ditambahkanlah kepada si anak yang sudah terjadi seperti itu sedikit penekanan ya, impression. Sikap-sikap anak. Laki-laki begini, perempuan begini. Cara berpakaian laki-laki begini, perempuan begini. Harus kita tuntun ya dengan keras, dengan baik, dan juga perilaku dia itu bagaimana sehingga ada sedikit perubahan ya, sehingga dia nanti dewasa itu tidak jadi bulan-bulanan juga di lingkungan pergaulan. Betul. Jadi dari jenis mainan yang dia gunakan itu juga pengaruh juga, harus dituntun juga gitu ya Umi. Anak laki-laki main boneka suka pakai yang warna-warnanya terlalu lembut atau apa. Kadang ada yang membiarkan gitu ya Umi. Ya, pembiaran ini tanpa disadari efek negatifnya akan muncul nantinya. Ya. Jadi si ibu atau kedua orang tua harus punya ilmu didik anak itu seperti apa yang normatif ya, wajib. Jangan mau punya anak aja percaya aja lah, serahkan aja ke gurunya di sekolah, serahkan aja lah, percaya aja kepada Allah. Tidak bisa dong, secara teori kita harus bicara, harus menganalisakan kepada anak, harus wanti-wanti lihat sikap anak, mana yang kurang serak rasanya, ada penyimpangan barangkali ya kita tegur sapa dan langsung kita berikan arahan. Oke. Ada juga anak-anak Umi yang misalnya dia anak laki-laki tapi suka bermainnya dengan anak perempuan gitu. Ini ya. Dari kecil juga kelihatan hal seperti ini akan membuat dia nyaman sampai besar nanti ya Umi. Ya, jadinya ketularan sikap laki-laki dia. Jadi berani dengan laki-laki, akhirnya sikap laki-laki tertiru. Bang tuh begitu kok, aku bisa juga. Nah, jadi kadang-kadang kita tanamkan dari kecil. Perempuan sama perempuan ya kawannya, laki sama laki-laki. Nah, yang lebih bahaya itu cuman ini. Anak sudah remaja, menjelang masuk kuliah. Dibilang begini, kamu enggak boleh pacaran ya sampai tamat kuliah. Kamu enggak boleh ini ya. Ditahan banget, artinya disiplin banget. Selesai kuliah dulu, berkarir dulu, cari duit dulu, baru boleh berteman dengan laki-laki. Laki-laki juga begitu, baru boleh berteman dengan perempuan. Nah, itu sebenarnya ada bahaya juga, karena nafsu kalau sudah remaja menjelang dewasa awal, itu sudah ada timbul rasa keinginan tertarik laki-laki perempuan. Tertarik dengan lawan jenis ya. Ada, itu alam ya. Nah, jadi kita harus tunduk ke hukum alam. Artinya seorang orang tua wajar saja, tidak apa kalau anaknya bilang, ada yang naksir loh, bagus, itu normal ya. Begitu. Tapi batas-batasnya yang kita kasih tahu, halal haramnya yang kita ceritakan, sehingga dia sudah punya daya tarik itu berarti sudah normal ya. Kita bilang itu normal, itu alam, tidak apa-apa. Tapi semua ada batasannya dari Allah, dari adat kita ya. Kalau kita di sini harus begini. Diberikan pengarahan, insya Allah enggak apa-apa. Tapi kalau disiplin kita keras banget, yang perempuan, iya Ma, aku enggak berteman laki-laki kok Ma, aku perempuan saja kok Ma. Akhirnya mana-mana dia sama perempuan. Nah, ketertarikannya ini akhirnya dia lebih tertarik perempuan. Akhirnya terjadilah ada lagi situs lesbi dia tonton, akhirnya dia melakukan hal yang seperti itu. Iya, benar. Nah, juga laki-laki, saya enggak pacaran kok Ma, temennya cowok semua kok, aman. Nah, tapi ketertarikan tadi kan kita larang dia. Jadi kalau dia ada yang tertarik, boleh, tidak apa-apa, berarti normal, bagus. Kita bilang begitu, komentari, jangan marah.
Nah, separuh orang kan udah marah. Apaan kamu nih? Baru remaja, baru mau kuliah, udah pacaran. Yang bahaya endingnya takutnya lari anak nih di luar. Jadi pelarian yang bisa menyambut hal-hal negatif di LGBT. Lesbian, gays, apalagi bisek, dan transgender. Jadi juga yang terlalu keras menerapkan hal itu ke anak juga akan kasih feedback yang buruk juga ke anak ya, Mi? Ya, kita kan harus tahu faktor alam. Itu laki-laki tertarik ke perempuan mulai remaja, SMP ya, SMA itu udah mulai ada ketertarikan, itu biasa. Bahwa kewajiban kita membatasi lah. Islami seperti apa. Beritahu mana yang baik, yang buruk ya, Mi. Halal haram. Halal haramnya. Tapi yang miris begini, Umi, ada pengakuan juga dari sebagian teman-temannya LGBT ini. Mereka bilang kalau tubuhnya itu kayak terkurung dalam fisiknya, iya nih misalnya perempuan, tapi sebenarnya jiwanya itu laki-laki gitu. Pengakuannya mereka seperti itu sampai akhirnya nanti ngambil keputusan menjadi transgender misalnya begitu. Berarti ini emang dari awal memang tidak mendapatkan pendidikan dari orang tua atau gimana menurut Om ini penyebabnya? Ya, jadi itu barangkali korban-korban tanpa perhatian orang tua ya. Orang tua sibuk dengan karir, si anak jalan dengan sendirinya, sehingga anak itu lebih dominan berpikir secara logika apa yang ada dalam tubuhnya. Nah, padahal kalau anak-anak sedang tumbuh itu perlu info-info fakta yang harus kita sampaikan dan perlu kita berikan penekanan di sini, sehingga si anak itu agak terkesima. Oh, berarti aku salah perasaanku ya. Oh, ternyata aku seorang perempuan ya. Nah, jadi akan bisa diri sendirinya itu bisa membunuh hormon laki-lakinya yang mencuat. Nah, gitu. Juga perempuan, laki-laki. Sama. Nah, jadi wejangan-wejangan dari orang tua atau barangkali sudah tidak terhandle lagi, bisa aja kita bawa ke psikologi ya untuk berkomunikasi, sehingga itu sudah lebih parah itu ya. Lebih serius gitu penanganannya. Sehingga si anak ini ada rasa takut, waspada, dan untuk antisipasi diri arah ke sana. Itu memang ada ilmunya ya. Psikologi anak. Nah, sahabat budaya silakan ingin ikut bergabung, WhatsApp juga bisa di 081166092240 atau bisa langsung telepon di 081166092240 dan 812414. Saksikan juga program kita pagi hari ini live melalui channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Umi, kira-kira langkah antisipasi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pengaruh LGBT ini terhadap anak? Tapi nanti kita akan lanjutkan kembali, Umi. Kita akan jeda dulu untuk mendengarkan informasi dan juga komersial break berikut ini. Tetap bersama Pro 4 dalam program Jendela Keluarga. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang,
sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah
merupakan turunan dari gerakan Sile yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain Sile di desa wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kembali dalam Jendela Keluarga dengan tema hari ini, yaitu pola asuh orang tua dalam mencegah timbulnya perilaku LGBT, yang memang sampai saat ini semakin meresahkan. Begitu banyak dari golongan LGBT ini yang sepertinya mereka semakin kuat juga untuk mendapatkan pengakuan dari seluruh dunia akan posisi mereka sebagai LGBT gitu ya. Tapi sebagai orang tua yang punya anak, punya perilaku menyimpang seperti itu kayak satu kegagalan bagi orang tua juga nggak sih, Mi? Dengan akhirnya tercetaklah anak yang punya penyimpangan seperti itu. Atau sebagian orang tua ada yang menerima, bahkan di luar negeri sana ada yang mereka menikahkan anaknya sendiri dengan sesama jenisnya mereka, padahal itu tahu tidak akan mencetak keturunan-keturunan selanjutnya, karena kalau sejenis itu tidak akan terjadilah proses produksi itu ya, Umi. Baik, nah dewasa muda ada juga yang ikut gabung, Umi, tapi sebelumnya barangkali kita lanjutkan lagi, kira-kira antisipasi apa yang kita bisa lakukan ini, Umi, untuk membentengi agar anak-anak kita jauh banget dari pengaruh LGBT ini, Umi. Ya, jadi memang seperti dikatakan tadi itu sikap lebih dini awal ya orang tua kepada si anak. Yang pertama, yang kedua menanamkan rasa agama. Ya kemana yang mana agama juga melarang keras hal-hal. Artinya dengan adat juga, adat besan di syarat besan di kitabullah. Nah, kitabullah ini kan ayat-ayat Allah. Sampai hukumannya dikatakan sama Allah, orang-orang berlaku seperti ini dikubur hidup-hidup hukumannya. Nah, Masya Allah, begitulah laknatullah ya. Nah, itu ditanamkan kepada anak-anak sehingga anak takut. Jadi penanaman rasa agama yang kuat kepada anak sehingga anak takut kepada Allah. Nah, kemudian anak berkembang juga, besar juga pengaruhnya terhadap dunia luar, dia sekolah SMP, SMA, nanti kuliah lagi ya. Nah, atau nanti di dunia kerja bisa aja kena, ya kan? Sampai SMA aman, di dunia kerja kena juga. Nah, itu karena gaya hidup tadi, ya. Yang pertama mungkin kita mengingatkan kepada anak yaitu cara berpakaian, ya, cara berbicara, ya akhlak secara umumnya lah. Kemudian dan juga kita harapkan keterbukaan anak dengan kedua orang tua. Ini mengasuh itu ya sampai ke liang lahat lah anak-anak nih bisa komunikasi kita lancar ya. Sehingga kalau ada penyimpangan masalah kan tetap ada ya. Makin bertambah umur masalah makin banyak. Jangan dengan ada cobaan dari rumah tangga nantinya selingkuh atau disambut oleh sejenis manusia di LGBT ini ya bisa saja ya, karena kan kita tidak tahu setan itu membujuk seperti apa ya, jadi cuman kita memberikan gambaran atau dibikinlah komunikasi lancar ya. Syukur-syukur kalau rumah tangga dengan istrinya bagus ya, tahu dia dengan tanggung jawab ke anak istrinya dan istrinya juga berilmu gitu. Jadi untuk berumah tangga itu kan harus matang dua-duanya. Ya ilmu mendasar lah artinya ya. Ada fitrahnya. Kemudian rumah tangga itu seperti apa? 10 tahun pertama itu cobaan berat di rumah tangga. Setelah itu apalagi. Jadi kalau kita meneladani orang-orang yang rumah tangganya itu langgeng ya, itu kan misalnya keimanan kita dua belah pihak. Nah, tapi tak dipungkiri kalau banyak mudaratnya suami istri kan ada juga yang bercerai. Cerai itu memang dibenci oleh Allah, tapi boleh kalau itu adalah pintu darurat kata Allah SWT. Nah, jadi dengan adanya muncul masalah-masalah ini kadangkala pelarian arah ke komunitas seperti itu ada juga. Makanya kadangkala setelah dia rumah tangga jadi bisek, bisa. Atau mungkin waktu kuliah atau waktu di dunia kerja, barangkali yang
komunitas LGBT ini profesinya bagus, karirnya bagus dan segala macam, manut dengan dia, akhirnya endingnya diajak deh. Akhirnya untuk mencapai karir yang sukses mau mengorbankan dirinya dalam keseharian dan menjadi kebutuhan. Oke, iya. Baik Umi, kita coba ke WhatsApp kali ini Umi. Boleh? Ini WhatsApp-nya tidak disebutkan nama pun Umi. Langsung Apa-apa. menyapa Umi. Umi, saya punya anak kuliah di Bandung. Ya. Dalam keluarga, anak saya ini sosok anak laki-laki yang baik, santun sama orang tua. Tidak gemulai juga. Tapi seperti disambar petir di siang hari, anak saya mengaku ke saya dan suami kalau dia penyuka sesama jenis. Aduh. Sebentar Umi. Tidak pernah terlintas sama sekali anak kami akan penyesalan. Kita ajak anak ini tobat, ya. Kita ajak anak ini tobat awalnya kalau dia sudah melakukan. Nah, tobat dan menjauhkan diri dari lingkungan yang mengajak itu. Memang harus menghindar. Sulit untuk menghindar memang. Kapan perlu dipindahkan dia dari Bandung itu? Ngapain harus berkarir bagus tapi harga diri kita diruntuhkan dengan cara-cara seperti itu? Atau barangkali minta pindah kerja atau kuliah dia ya? Ini masih kuliah. Nah, jadi kalau anak sudah datang ke orang tua seperti itu, kita syukuri dulu, kemudian kita rangkul anak ini dengan kasih sayang, dan kita ajak anak ini, kita isi langsung anak ini mengatakan itu adalah penyimpangan secara agama dan laknatullah. Tapi sama Allah Rahman Ar-Rahim, penyayang, mari kita tobat sayang, ayo kita tobat. Nah nanti setelah dia tobat kita carikan jalan keluarnya. Karena kalau dibiarkan, ini si anak ini akan berlarut-larut di mangsa di sana. Nah, jadi harus menghindarkan diri lah dari lingkungan situ. Itu yang jelas pertama. Yang kedua, diisi anak kita ini bahwa itu kemarahan Allah. Nah, sehingga anak ini tersentuh hatinya untuk tobat, kembali dia ini dan mau mengorbankan kapan perlu pindah kuliah lah, mana gitu. Putus hubungan lah dengan orang-orang komunitas yang seperti itu gitu. Nah itu orang tua harus sarankan. Kemudian kalau orang tua tidak mampu ya memberikan saran untuk anak seperti itu, kita bawa aja kepada ahlinya. Bawa ke psikiater gitu Umi. Ya, boleh ke psikolog gitu, konsultasi sehingga bisa diarahkan lebih pasti. Kadang-kala kan orang tua juga ada WhatsApp lanjutannya katanya Umi bahkan anaknya itu sudah membuat pengakuannya melalui sebuah blog. Aduh. Bagaimana pengakuannya? Di sebuah blog gitu Umi, blog di internet dia udah menulis dan sudah bergabung dengan komunitas seperti itu gitu Umi. Ya Allah. Ya tapi ini satu kebaikan juga ya orang tua dikasih tahu. Nah biasanya jarang itu komunitas orang tuanya ditipu aja di rumah jadi anak manis, jadi anak patuh, atau kerjanya di belakang laknatullah. Nah jadi orang tua berkewajiban ini Allah mengingatkan, rangkul anak kamu, suruh dia pulang, rangkul baik-baik, kemudian intent komunikasi, berikan informasi-informasi yang pasti, kemarahan Allah dan segala macam, dan hindarkan dia dari lingkungan situ. Nah sehingga betul-betul pengorbanan sih ya, pengorbanan. Nah, pengorbanannya itu ya bagaimana dia bisa menghindari komunitas itu dengan hijrah, dengan handphonenya diganti nomornya. Dijauhkan, benar-benar dihilangkan dari hal-hal yang berbau seperti itu gitu. Sehingga anak ini diisi terus, didampingi terus, kapan perlu dekat kita terus. Biarlah korban karirnya pun tidak apa-apa. Banyak karir lain lagi kok, disehatkan dulu jiwanya. Itu kan udah tidak sehat. Yang ketularan penyakit namanya. Dia masih kuliah Umi. Nah itu dia. Jadi kalau kuliahnya baru-baru ya tarik aja dulu, atau kita rangkul baik-baik dulu, ganti, suruh dia pulang. Jadi artinya komunikasi dengan dia. Nah kemudian ya salah satunya ganti handphonenya biar komunikasinya tidak ketemu lagi dengan anak kita. Kemudian hijrah lah dari tempat yang biasa dia bisa ketahui kita anak kita di mana. Jadi
memang berat ya. Mm-mm. Tapi pengakuan ini sudah bagus banget. Berarti ibu orang yang disayang Allah ini, ya. Mhm. Yang ketahuan begitu. Cepat dong Bu, kalau ibu tidak mampu, cepat kepada ahlinya minta dan Mhm. hubungkan dengan anak. Kapan perlu suruh pulang anaknya Oke. dengan bujukan apalah begitu. Mhm. Sehingga si anak mau pulang. Mhm. Nah, udah pulang baru Mhm. face to face bicara, barulah dirangkul dengan kasih sayang. Dengan ini bilangin Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Mhm. menerima tobat, ayo balik ke jalan yang benar. Mhm. Karena itu artinya lingkungan sudah menjadikan kita sampah, tidak ada gunanya hidup, apalagi mati di azab Allah. Oke, baik-baik Umi. Ya, Nah, barangkali seperti itu. sabar Ibu ya Ibu yang punya Mm-mm. anak. Oke. Minta doa kepada Allah tahajud tiap malam. Aduh, nggak kebayang juga ada di posisi ibu ini ya Umi. Ya berarti ibu ini disayang Allah ini. Nah, tapi berat juga nih tugas nih. Betul. Tapi nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki ini semua. Ada ya, Umi? kata istilah terlambat lebih baik tahu dulu. Makanya dari awal sudah dibilang. Dari mulai hamil, kita udah wanti-wanti itu pasang tameng. Nah, kalau seandainya ibu barangkali merasa kelalaian, di situ tobat juga ibu kepada Allah. Bukan anak saja. Kelalaian kita dalam mengingatkan anak juga. Kita boleh tobat kepada Allah. Sehingga Allah akan memberikan jalan. Baik, Umi. Kita kan hanya manusia ya. Berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Nah, kalau ending segala macam itu kan Allah yang tahu. Oke. Kalau yang sudah terjadi ya bersabarlah tanpa batas lagi. Hanya doa yang kita panjatkan lagi kepada Allah. Oke. Nah, ini ada WhatsApp selanjutnya Umi. Assalamualaikum Umi, saya Dena di Indarung. Kira-kira apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak sehingga bisa berperilaku menyimpang nantinya saat dewasa? Ya. Jadi kalau untuk introspeksi diri itu ya, orang tua ya. Takutnya itu mungkin akan terjadi di dia gitu Umi. Tak apa-apa. Jadi artinya begini, bisa memperbaiki sikap ya. Iya. Orang tua ya. Jadi begini, kemarahan kalau bisa jangan sampai terlalu sama anak. Jadi sudah marah, dinetralisir lagi. Nah, begitulah. Yang pertama ya. Yang kedua, pengenalan dini agama. Seperti dikatakan tadi. Ya. Kita jangan hanya bicara saja, harus kita dong yang meneladani, memperlihatkan sikap. Yang ketiga, setelah anak berkembang juga kita harus monitoring. Artinya selalu di belakang dia. Nah, kita di mana, kemana, dengan siapa, aktivitasnya apa. Nah, itu memang nggak repot sih. Iya. Ya, tapi bagaimana ya namanya kita mengantisipasi ya. Nah, terus yang terakhir ya berserah diri kepada Allah, minta tolong, doa lah ya. Yang terakhir ya doa. Artinya Allah, pastilah aku tidak mampu, yang mampu menjaga anakku hanya Allah. Berserah diri. Semoga Allah itu betul-betul tidak absen dalam anak kita untuk menjaga dia. Jangan sampai dimangsa di komunitas penyimpangan tadi. Baik. Kira-kira untuk introspeksi diri ya Ibu. Oke, mungkin tadi di segmen-segmen sebelumnya Umi juga sudah mengulas ya tentang kesalahan apa yang barangkali dilakukan orang tua, seperti membiarkan anak yang seharusnya dia dengan pola asuh perempuan diterapkan kepada anak laki-laki gitu ya Mi, atau sebaliknya pada anak laki-laki diterapkan pola pengasuhan perempuan, atau dibiarkan laki-laki dan perempuan asuhnya itu memang berbeda banget ya. Jadi kalau sosok laki-laki ya seringlah bersama ayah, komunikasi, dan perempuan sama ibu. Tapi tak luput juga lebih dominan ibu di sini ya. Makanya lebih lengkap ini ilmu, ini tuntutan bimbingannya kepada anak. Makanya harus ada ilmu. Kalau tidak kita carikan yang punya profesi untuk menggiring lagi begitu. Ada aja solusinya. Penting kita berupaya. Iya. Dan buat yang baru punya rencana mau punya momongan, jangan sampai ini ya Umi, mundur untuk tidak dulu punya anak. Bahkan kemarin kan sempat juga nih Umi viral itu ada yang child free. Jadi tidak melahirkan anak gitu. Dia menikah tapi memang tidak untuk melahirkan anak. Karena ketakutannya begitu besar untuk melahirkan anak. Apakah bisa jadi orang yang nantinya sesuai dengan harapan orang tuanya gitu, child free gitu. Bahkan ada beberapa selebritas terkemuka
yang menyatakan dirinya termasuk dalam golongan child free ini. Ini sesuatu yang seperti apa menurut Umi? Jadi itu nawaitu ya, segala sesuatu memang berangkat dari nawaitu. Kalau kita sudah pasang niat seperti itu, Allah mau tahu apa, kata Allah. Memangnya pendapat kamu betul, Allah yang lebih betul. Jadi kita jangan punya niat yang aneh-aneh lah. Artinya yang normatif itu seperti apa? Orang punya suami istri ya punya anak. Ya, tapi kalau seandainya tidak nawaitunya itu berlawanan, nah itu barangkali akan jadi perhitungan juga oleh Allah. Bisa jadi nanti nggak dikasih anak, bisa juga kemungkinan ada dikasih anak, tapi disangsikan bahwa Allah itu mengganti fitrah atau apa. Jangan sanksi-sanksi, kita yakin saja. Jalani saja apa yang diberikan oleh Allah dan kita yakini, kita iringi, kita teladani. Sehingga betul-betul terjadi semua itu bukan kehendak manusia, karena Allah yang tahu yang lebih baik. Ya. Jadi kalau berniat gitu tidak bagus sebenarnya. Oke. Ya. Baik Umi. Nah, saat ini sudah pukul 8:54 waktu Indonesia Barat. Umi nggak berasa nih. Sebenarnya banyak hal ya Umi ya yang membuat sosok anak itu semakin dewasa berkembang uncontrol, di luar kontrol orang tuanya, termasuk salah satunya faktor lingkungan yang terbesar. Tapi tugas kita sebagai orang tua yang pertama itu adalah sebagai madrasah utama dari si anak nih, mendidik anak gimana nanti sesuai dengan fitrahnya, perempuan menjadi perempuan seutuhnya, laki-laki menjadi laki-laki seutuhnya, dan tahu mana halal haram gitu ya Umi. Oke, barangkali terakhir Umi juga mau memberikan kesimpulan terkait tema kita hari ini Umi, yaitu pola asuh orang tua dalam mencegah timbulnya perilaku LGBT. Umi, silakan Umi. Oke. Jadi kesimpulannya seperti banyak wejangan tadi. Yang pertama itu bagaimana orang tua bisa introspeksi diri. Artinya kalau mau punya anak harus tanggung jawab. Apa ilmunya harus dipelajari. Gimana menteladani anak untuk yang normatif. Dan juga kita harus sebagai orang tua mengetahui lingkungan yang mempengaruhi anak. Influencer gitu ya. Karena influencer ini besar pengaruh terhadap anak. Nah, makanya anak kita harus diisi untuk keluar rumah. Jangan dibiarkan, dipercayakan begitu saja. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, apa, penyakit apa di luar, penyimpangan apa, sehingga orang tua cepat menyikapi, sehingga orang tua ini selalu memberi teladan yang baik, akhlak, dan secara adat juga ya, secara agama ditanamkan, sehingga si anak ini merasa ada bekal dari berangkat dari rumah, sehingga selalu terngiang-ngiang di kuping si anak bahwa ini salah, ini benar, ini kemarahan Allah, ini tidak boleh. Jadi hal itu yang menjaga anak misalnya di luar. Nah, jadi jangan sampai terjadi dulu baru menyikapi, itu lebih sulit ya untuk menarik kembali. Artinya sudah nyasar untuk kembali pulang tuh sulit jalan kembali pulang itu. Jadi makanya jangan tunggu dulu anak besar. Dari start kalau udah punya baby ya sudah start pula di sini pendidikan untuk anak. Belajar. Jadi orang tua tuh tanggung jawabnya nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul si anak ini kehidupannya normatif sesuai gendernya. Dan nantinya orang tua juga akan menikmati kenikmatan punya anak yang berhasil ya, dan akhirnya bisa menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang semua keluarga mencita-citakan hal yang seperti itu. Nah, sehingga di sini juga kita lebih luas lagi mengetahui si anak kita di luar kawannya siapa, bermainnya di mana, aktivitasnya apa, selintas kita harus tahu. Dan juga pengetahuan kita sebagai orang tua tuh harus mengikuti zaman sekarang. Artinya sudah adanya high tech sekarang itu beragam, banyak sekali. Ya ada penyimpangan, ada yang positif, ada yang negatif. Nah kita mengikuti yang viral apa misalnya gitu. Sehingga kita selalu bisa mengintimidasi anak kita, walaupun jauh. Nah kalau sudah jauh terjadi macam tadi itu bisa saja dirangkul, jangan dimarahi ya. Jadi orang-orang sudah terlanjur tidak boleh dimarahi, rangkul dengan baik,
berikan penekanan-penekanan, impression yang menyenangkan bagi dia, dan berikan aturan-aturan dari Allah yang menakutkan hukumannya, sehingga si anak kita tersentuh hati nuraninya. Nah, kalau tidak mampu juga kita bawa kepada ahli. Insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal adalah penyembuhan atau bisa menghindar dari lingkungan-lingkungan yang sudah dimangsai. Ya, yang prihatin kita ya, kemarahan Allah laknatullah di sini juga. Betul ya, sekali. Mungkin kita sudahi ya kali ya. Iya, baik. Terima kasih banyak ya Umi ya. Silakan Umi. Nah, kalau ada Umi salah-salah sampai ya, mohon maaf ya. Jadi jangan lupa kedua orang tua itu selalu menuntut ilmu sesuai perkembangan zaman ya. Dan kemudian di sini Umi sudahi ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi untuk ilmunya sharing bersama kita pagi hari ini. Dan setelah ini sahabat budaya jangan kemana-mana, kita akan tetap bersama. Kita bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta mendengarkan informasi dan juga lagu-lagu enak dari seluruh Nusantara. Tetap di 92,4 MHz.